warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah siapkah hari ini untuk belajar? Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Ibu akan absen ya. Aditya Rahman, Ahmad Rayhan Hasan, Husaini, Mia Saskia, Dalena, Wasila, Nida Amira, Muhammad Rizky. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Nah, pada minggu lalu ada kami masih yang ingat pembelajaran apa? Minuman halal dan haram. Siapa yang masih ingat apa itu minuman halal dan apa itu minuman haram? Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum oleh umat Islam. Sedangkan minuman haram adalah ya, hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang binatang halal dan haram. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi itu? Sama halnya seperti makanan dan minuman halal dan haram. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi ya binatang bersama dengan makanan ya. Nah, hanya makanan halal, hanya binatang halal yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi binatang halal dan haram, yaitu yang pertama, setelah nanti Ibu tayangkan video, PowerPoint, dan setelah pian sabarataan berdiskusi, nah, siswa dapat yang pertama menganalisis perbedaan binatang halal dan haram. Yang kedua, melafalkan dalil Al-Quran yang berhubungan dengan binatang halal dan haram. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis binatang halal dan haram. Yang keempat, yaitu menganalisis manfaat memakan binatang halal. Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis akibat mengkonsumsi atau memakan binatang haram. Nah, peta konsep pembelajaran hari ini itu tentang binatang halal dan haram. Yang pertama, perbedaan pengertian dari binatang halal dan haram. Yang kedua, dalil Al-Quran, ya, dalil Al-Quran yang berhubungan dengan binatang halal dan haram. Yang ketiga, jenis dan kriteria binatang halal dan haram. Yang keempat, menganalisis manfaat mengkonsumsi binatang halal. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menganalisis akibat mengkonsumsi binatang haram. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran binatang halal dan haram. Ya, silakan saksikan ya, simak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengonsumsinya.
Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal: binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya. Ciri-ciri. Setelah anak-anak memperhatikan video tadi, adakah dulu yang ingin ditanyakan tentang materi binatang halal dan haram? Belum. Kalau ya silahkan. Boleh nggak makan dulu elang? Ada yang ingin menjawab? Boleh nggak makan elang? Ya, sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena elang termasuk binatang yang berkuku tajam ya. Yang sekian. Kelompok 2 nanti ketuanya Halif Al-Jiki. Kelompok 3 Wasilah. Kelompok 4 Jaki Maulana. Ya. Sekarang Ibu akan tunjukkan gambar videonya ya. Ya. Bahkan ada yang ingin ditanyakan dulu tentang diskusi kita. Tugasnya yang pertama tadi menganalisis kelompok 1 ya, menganalisis pengertian perbedaan pengertian binatang halal dan haram. Yang kedua, mengidentifikasi jenis binatang halal dan haram. Yang ketiga, menganalisis manfaat mengkonsumsi binatang halal. Yang keempat, akibat mengkonsumsi binatang haram. Ya, silakan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Sekarang adakah dahulu kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kita mulai dari kelompok 1. Ya, ya silakan. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam, sedangkan binatang haram tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Iya, tepuk tangan semuanya. Bagus ya. Nah, ada yang ingin menambahkan atau sama saja jawabannya? Ya, binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Sedangkan yang haram itu kebalikannya, tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Sekarang kelompok 2. Ayo, siapa tadi kelompok 2? Jenis dan kriteria binatang halal dan haram. Ayo, silakan perwakilan kelompoknya. Binatang halal, binatang yang hidup di darat, bebek, ayam, kerbau, dan lain-lain. Di air, ikan dan udang. Binatang haram babi, bangkai, binatang kecuali ikan dan belalang, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Ya, tepuk tangan semuanya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2, jenis dan kriteria binatang halal dan haram? Ada? Ayo, siapa yang mau menambahkan jawaban dari kawannya? Oh ya. Sekarang kelompok 3, manfaat mengkonsumsi binatang halal. Beberapa manfaat memakan binatang halal adalah: A. Menyehatkan jasmani dan rohani. B. Meningkatkan iman kepada Allah. D. Mendatangkan keberkahan dari makanan yang Ya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Yo, siapa perwakilan dari kelompoknya yang akan maju? Ya, ya. Nah, mengkonsumsi makanan haram akan menjauh dari rahmat Allah, tertolak banyak, mendorong untuk melakukan perbuatan negatif, dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. iya, iya. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, hari ini jawaban dari Ananda semua sudah bagus ya. Ya, berarti semuanya sudah memahami materi binatang halal dan haram. Ya, dari diskusi, dari PowerPoint dan dari video yang Ibu tampilkan tadi, ada satu yang belum kita sebutkan ya, kita pahami dan kita analisis atau kita hafalkan, yaitu tentang dalil Al-Quran yang berhubungan dengan binatang halal dan haram. Nah, yang pertama dalil tentang
haram. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Sedangkan binatang haram artinya binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Ya. Terus yang kedua, dalil Al-Quran yang berhubungan dengan binatang halal dan haram. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan binatang halal, Quran surah Al-A'raf ayat 157. Sedangkan dalil yang berhubungan dengan binatang haram yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3. Binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lain. Ya, terus manfaat dari mengkonsumsi binatang halal ya. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa syukur. Sedangkan akibat mengkonsumsi binatang haram itu menjauhkan diri dari rahmat Allah, tertolak doanya, dan menyebabkan terjadinya penyakit. Ya, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang silahkan anak-anak kumpul LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, silahkan kumpul. Ya, terima kasih. Nah, langsung Ibu koreksi ya. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya tidak ada yang nilainya di bawah KKM ya. Berarti nanti kita akan mengadakan pengayaan dan tidak akan mengadakan remedi. Alhamdulillah. Ya, sekarang Ibu akan mengadakan evaluasi. Nanti siapa cepat. Nah, silahkan sebutlah siapa yang tahu. Silahkan sebut jawabannya. Yang pertama yaitu binatang yang tidak boleh dimakan karena dihalalkan oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia adalah pengertian dari binatang halal. Iya, tepuk tangan semuanya. Itu dari nilai 100 bagi anak wasilah ya. Terus, yang kedua, ayat Al-Quran di bawah berhubungan dengan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitata wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal muhaqqaqi itu termasuk dalil tentang binatang haram. Iya, tepuk tangan semuanya buat anak-anak ya. Oke, terus yang ketiga ya, Allah menciptakan binatang untuk kebutuhan manusia. Dari binatang itu dapat dimanfaatkan daging, susu, dan bulunya. Binatang berikut yang dimanfaatkan dagingnya dan halal hukumnya adalah sapi. Iya, tepuk tangan buat ayah. Terus yang keempat, nah perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, tertolak doanya. Keempat, menimbulkan penyakit. Dan kelima, menjaga hati dan akal. Yang termasuk dari hikmah mengkonsumsi binatang halal adalah A, B, C, D, E. Iya, jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Tepuk tangan semuanya. Makasih ya. Terus yang terakhir, banyak mudarat atau akibat mengkonsumsi binatang yang diharamkan. Yaitu 1. Menjauhkan diri dari rahmat Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Yang keempat, dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Di bawah ini yang termasuk akibat mengkonsumsi binatang haram adalah 1, 3, 4. Iya, tepuk tangan semuanya. Nah, semuanya pintar ya. Karena tadi kita tidak ada yang remedial, maka tugasnya di rumah ya. Kalian bisa mencari bahan bacaan yaitu tentang binatang halal dan haram selain dari buku bikin kita. Kalian bisa ambil di internet, nah bisa di jurnal ataupun di internet ya. Nah, untuk pembelajaran
beli. Silakan kalian buka dulu buku